Ya, dan saat ini sudah bergabung bersama kami untuk melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada rekan Aulina Iyasya dan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi kejadian Glodok Plaza Jakarta. Kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, silakan dengan laporan terkini. Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk update terkini seperti apa kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai saat ini belum ada lagi kantung jenazah yang dibawa ke RS Polri dari Plaza Glodok. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, total kantung jenazah yang sudah diterima RS Polri Kramat Jati ini ada sekitar 12 jenazah, dan berdasarkan konferensi pers yang tadi pagi, lebih tepatnya pada pukul 9 pagi juga digelar di RS Polri Kramat Jati, di mana berdasarkan informasi dari total 12 jenazah tersebut sudah ada 3 nama korban dari kebakaran Glodok yang sudah teridentifikasi. Dan untuk ketiga nama tersebut yakni yang pertama bernama Zulkifli Fitria Raja, berjenis kelamin laki-laki, berusia 42 tahun. Ia merupakan pegawai BUMN yang juga dapat diidentifikasi melalui tes DNA. Yang kedua ini ada Aulia Belinda, berjenis kelamin perempuan, berusia 28 tahun, yang merupakan mantan pramugari maskapai Lion Air yang sama. Ia juga teridentifikasi melalui tes DNA. Dan yang terakhir ini ada Oshima Yukari, dia berjenis kelamin perempuan, berusia 29 tahun, di mana ia pun merupakan pramugari salah satu maskapai yang juga teridentifikasi melalui tes DNA. Dan untuk bagaimana atau kondisi saat ini jenazah, apakah sudah atau belum dibawa oleh pihak keluarga? Untuk jenazah yang bernama Zulkifli Fitria Raja ini sudah dibawa oleh pihak keluarga, dan kedua jenazah lainnya yakni Aulia Belinda dan Oshima Yukari ini masih berada di RS Polri. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk Aulia Belinda juga infonya jenazahnya akan diterbangkan ke Makassar pada pukul 10 malam nanti, dan untuk Oshima Yukari ini masih belum diketahui kapan akan dibawa pulang ke kampung halamannya. Namun Oshima Yukari akan dimakamkan di Kendal sesuai dengan kota kelahirannya. Dan juga pemirsa, untuk total berarti jumlah korban jenazah yang belum teridentifikasi ini berarti tinggal ada 9 jenazah lagi. Dan untuk sampel DNA, RS Polri Kramat Jati sudah mengumpulkan 32 sampel DNA dengan 14 laporan korban hilang pada saat kebakaran di Glodok Plaza, dan ada 19 data antemortem yang akan dicocokkan dengan data di postmortem. Dan juga pemirsa dan juga Juno, saya ingin sedikit memberikan informasi sebetulnya bagaimana tim DVI atau Disaster Victim Identification dalam mengidentifikasi korban-korban kebakaran, terutama korban kebakaran di Plaza Glodok ini. Mereka menggunakan 2 sistem, yakni sistem primer dan juga sekunder. Untuk sistem primer sendiri ini biasanya dilihat dari sidik jari jenazah, karena biasanya sidik jari sudah terdaftar di SKCK ataupun EKTP. Namun ini dilakukan jika kondisi jenazah tidak hancur atau masih dapat dilihat secara visual. Dan yang kedua, jika sidik jari tidak dapat dilakukan identifikasinya, biasanya dilihat dari gigi, mahkota gigi. Namun ini juga agak sulit dilakukan, mengingat korban dari Plaza Glodok ini juga sudah sulit dikenali secara visual. Jadi akhirnya tim DVI bersama RS Polri melakukan tes identifikasi dengan cara tes DNA seperti yang sedang berlangsung saat ini. Dan juga pemirsa dan juga Juno, kita sedikit mengkilas balik kebakaran di Glodok Plaza ini disebut kebakaran open disaster, di mana kebakaran biasanya ini terbagi dalam 2 jenis, di mana yang pertama ada open disaster dan juga close disaster. 2 kasus ini sangat berbeda. Jika open disaster adalah biasanya kebakaran yang terjadi di tempat umum, jadi sebetulnya tidak dapat diketahui sebetulnya korban yang datang ke Plaza Glodok itu ada berapa, dan juga belum diketahui apakah ada keluarga atau sanak keluarga saudaranya yang melaporkan kejadian ini, karena tidak mengetahui anggota keluarganya atau temannya datang apa tidak ke Glodok Plaza pada tanggal 15 Januari lalu. Ini agak berbeda dengan kasus kebakaran yang bersifat close disaster, di mana close disaster ini biasanya kebakaran yang kita bisa ketahui berapa jumlah korbannya. Mungkin ini biasanya terjadi di kebakaran yang menimpa rumah, kita bisa mengetahui ada berapa kepala keluarga di sana, dan korbannya pun sudah bisa diketahui kira-kira berapa yang meninggal atau yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Ya, sementara Juno, untuk ke-9 korban lainnya pastinya akan kami update terus informasinya, bagaimana identifikasi lebih lanjut ke depannya RS Polri dan juga Biodokpol dan juga
Biro Lab Dokes pastinya akan terus bekerja sama untuk secepatnya memberikan informasi terhadap ke-9 jenazah lainnya yang masih dalam proses identifikasi. Kembali ke Anda. Baik, Kaulina, dari 12 jenazah berarti baru 3 tadi ya yang teridentifikasi dan 9 belum teridentifikasi dan masih terus dilakukan oleh pihak DVI. Terima kasih, Aulina. Selanjutnya kita ke TKP, lokasi kejadian ada Indra Setiabudi di sana. Indra, silakan dengan update terbaru. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini kurang lebih sudah sepekan, namun pihak Damkar dan BKSD dengan Polri masih melakukan aktivitas penelusuran untuk mencari sisa-sisa korban begitu. Dan kalau kita bahas secara data, bahwasanya masih sama di angka 14 orang keluarga maupun kerabat masih mengabarkan salah keluarganya hilang begitu. Dan namun hingga saat ini sudah 12 kantong jenazah sudah ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Dan sejauh ini dapat kami informasikan juga, tadi kami sore juga memantau dari Puslab 4 Polri, Mabes Polri juga hadir di sini untuk melihat lokasi, untuk melakukan olah TKP awal begitu, untuk memantau saja, tidak mengambil ataupun mengambil sejumlah barang bukti maupun apapun itu, dikarenakan hanya memantau untuk pertama saja. Dikarenakan nanti akan ada tindak lanjut dari Puslab Polri untuk melakukan olah TKP lanjutan begitu. Dan saat ini Juno dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasanya titik dari pencarian yang difokuskan oleh Damkar Sudin Jakarta ini di lantai 8 karena mayoritas korban ditemukan kebanyakan ini berada di lantai 8 di gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Hingga saat ini kasat mata kami kita melihat situasi terkini saat ini di sekeliling toko-toko yang sudah berada di area Glodok Plaza ini sudah hampir buka, semuanya sudah berjalan normal. Sebetulnya semuanya sudah bisa berjalan dan membuka lapak-lapaknya begitu, karena kan situasi saat ini sudah kondusif begitu, sehingga para pedagang di area Glodok Plaza ini sudah bisa membuka tokonya begitu, Juno. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya sudah kurang lebih sepekan ini Anda bisa saksikan dari tim Damkar juga baru saja turun begitu dari proses pencarian. Namun kami melihat di lantai 8 ini masih ada pihak dari Damkar masih melakukan penelusuran, dikarenakan memang tadi dari pagi sehingga siang hari tadi dilakukan proses pencarian dan diteruskan lagi tadi pukul 2 siang ataupun 14 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah ada hasil dalam proses pencarian ini, yang mana memang kondisi reruntuhan bangunan yang mempersulit tim dari Damkar untuk melakukan proses penelusuran lagi dan mencari korban yang dikonfirmasi kalau sesuai data ini masih berjumlah 2 orang lagi dari data 14 orang yang melaporkan merasa hilang sanak keluarganya di saat ataupun diduga 2 orang tersebut masih berada di dalam gedung lantai 8 Glodok Plaza Jakarta Barat. Sementara itu dapat kami informasikan, Juno, nanti kami akan informasi lagi apakah akan diteruskan sampai malam hari ataupun diteruskan untuk esok hari, yang mana pihak dari Damkar dan Polri ini masih memfokuskan untuk pencarian 2 orang yang diduga korban masih berada di lantai 8 Glodok Jakarta Barat. Sekian, demikian, Juno. Baik, Indra, tadi di lantai 8 fokus pencarian untuk saat ini dan para pedagang di Glodok Plaza juga sudah mulai bisa beraktivitas tadi. Terima kasih Indra atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Aulina. Selamat bertugas kembali.